Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Pradana Ananda Raharja, Sarjana Komputer Magister Komputer, salah satu dosen program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yang pada kesempatan ini mengampu mata kuliah pengantar dan arsitektur komputer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah IF 21115. Mata kuliah ini wajib diambil mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini akan menyajikan prinsip dasar sistem komputer, komponen dasar pembentuk sistem komputer, serta hubungan dengan piranti, input, dan output. Selain itu, mempelajari karakteristik dan fungsi-fungsi komponen komputer, dan memproses dan menghasilkan output yang diharapkan. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah menguasai konsep teoritis yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan merancang serta mengembangkan berbagai algoritma atau untuk memecahkan suatu problem. Menguasai memahami intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer. Menguasai mengembangkan sistem operasi, menguasai topologi jaringan. Metode perkuliahan yang akan dilaksanakan dengan metode pendekatan blended learning. Selain dilaksanakan secara luring di kelas, perkuliahan ini juga dilaksanakan secara daring melalui Learning Management System atau LMS. Pada pelaksanaan pembelajaran luring dilaksanakan dengan ceramah, simulasi, diskusi kelompok, tutorial, dan penugasan. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan student-centered learning yang menitik beratkan terhadap keaktifan mahasiswa. Perkuliahan dilaksanakan selama 7 pekan dan dilanjutkan dengan asesmen, kemudian dilaksanakan perkuliahan kembali selama 7 pekan, kemudian ditutup dengan asesmen akhir. Materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar arsitektur dan organisasi komputer meliputi yang pertama adalah pengembangan komputer digital, mengetahui dasar arsitektur dan organisasi komputer. Yang kedua adalah pengembangan komputer tahap awal seperti ENIAC, von Neumann, Turing, dan teknologi komputer berbasis transistor dan mikroelektronik atau microprosesor. Yang ketiga, konsep program, fungsi kontrol unit, komponen siklus, interrupt, program flow control, connection, baik memori dan I/O, bus, problem single bus, dan jenis bus, dan timing. Yang keempat, karakteristik memori, RAM, read-only memory, dan cache. Yang kelima, memori eksternal dan magnetic disk, optical, serta magnetic tape. Yang keenam, input dan output modul, serta external device. Yang ketujuh, OS atau Operating System Service, Resource Manager, Scheduling, dan Virtual Memory. Yang kedelapan, Arithmetic dan Logic Unit. Yang kesembilan, elemen instruksi dan jenis instruksi, jenis operasi. Yang kesepuluh, Microprocessor without interlock pipeline. Yang kesebelas, Multiple Processor. Kemudian dalam perkuliahan ini akan dilaksanakan asesmen dan evaluasi dengan yang pertama adalah diskusi sebesar 25%, yang kedua asesmen pertama adalah 25%, yang ketiga adalah asesmen kedua 25%, yang keempat adalah presentasi kelompok. Dengan bobot total penilaian adalah sebesar 100%. Berikut ini merupakan salah satu cuplikan video pembelajaran di kelas mata kuliah pengantar arsitektur dan organisasi komputer di program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, baik. Perkenalkan ya, nama saya Pradana Ananda Raharja ya. Pada kesempatan kali ini akan memberikan mata kuliah pengantar arsitektur dan organisasi komputer ya, teman-teman. Ya, mata kuliah ini merupakan sub CPMK ke-9 ya dari mata kuliah tadi pengantar arsikom ya. Yang tentunya pada bahan kajian yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah aritmatika komputer ya.
Mungkin teman-teman nggak asing lagi ya dengan apa itu aritmatika ya, atau operasi matematika. Ya, tentunya karena ini berhubungan dengan komputer, maka matematika tersebut akan dilangsungkan atau akan dijalankan di dalam komputer. Nah, operasi aritmatika sendiri terdiri dari yang pertama adalah penjumlahan, ya, kemudian ada pengurangan, ya, kemudian dilanjutkan dengan perkalian. Kemudian yang terakhir adalah pembagian. Nah, di mana masing-masing penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian ini merupakan operasi penting dalam penyusun program di dalam komputer. Ya, tanpa adanya operasi aritmatika ini, komputer tidak akan dapat berjalan. Ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan biner ya. Nah, hasil dari penjumlahan bilangan biner ini merupakan terdiri dari dua angka, yaitu adalah 0 dan 1. Nah, kemudian pada penjumlahan biner terdapat yang disebut sebagai angka atau bilangan carry ya, atau bawaan yang disimpan dan harus ditambahkan pada angka sebelah kirinya gitu. Jadi kalau kita punya penjumlahan gitu ya, kalau operasi desimal biasa kan misalkan 9 ditambah 2 gitu ya. Dia kan 11 ya, otomatis punya simpan atau carry itu disimpan ke depan ya, menjadi 12. Nah, begitu juga di aritmatika komputer ini. Jadi nanti untuk penjumlahan biner kurang lebih sama dengan istilah carry ya. Nah, selanjutnya adalah aturan baku atau aturan yang pokok dalam penjumlahan biner. Ya, di mana yang pertama adalah 0 ya, dijumlahkan dengan 0 itu adalah 0 ya. Kemudian 0 dengan 1 dijumlahkan dengan 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Sedangkan 1 dijumlahkan dengan 1 ya, maka hasilnya adalah 0 ya, dengan bawaan atau kirinya adalah 1. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik ya. Kemudian 1 dijumlahkan dengan 1 dijumlahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 1 dengan bawaan atau kirinya adalah 1. Ya. Jadi sebetulnya ini mirip dengan penjumlahan desimal ya. Cuman karena biner ini terbatas hanya 2 angka yang dimiliki, yaitu 0 dengan 1. Karena apa? Karena di bare metal atau di dalam komputer sendiri ya, yang berjalan di prosesor ya, yang diketahui adalah bahasa biner itu sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari penjumlahan pada bilangan biner. Ya. Oke, yang pertama adalah 101 ya. Karena ini biner ya, saya beri notasi angka 2 di sini. Kemudian 10 ya, juga 2 ya, atau biner. Nah, hasilnya adalah ya, secara penyelesaian ya, ini mungkin belum terlalu rumit ya, karena belum ada yang namanya carry ya, atau bawaan. Ya, maka 101 dijumlahkan dengan 10, hasilnya adalah, yang pertama adalah 1 dengan 0 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1, kemudian 0 dengan 1 adalah hasilnya 1, ya, kemudian yang 1 ini tidak ada yang dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Total dari ini adalah 111. Ya. Jadi ini bukan 111 ya, tapi bacanya adalah 111. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya atau contoh yang kedua ya. Dari bilangan biner 1011 dengan 110 ya. Hasilnya adalah, ada yang tahu? Kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, ya. Jadi mungkin ini simulasinya gitu ya. Dari 1011 dijumlahkan dengan 110 adalah 1 dengan 1 adalah 1. 1 dengan 1 adalah 0. Carry ya ke depan ya. Maka 1 ya. Maka yang di sini 0 dengan 1 1 ya. Berarti di sini 1 dengan 1 maka 0. Kemudian dari sini ya,
carry lagi ya ke atas ya. Maka 1 dengan 1 0 lagi ya. Maka carry ke depan karena di sini kosong langsung 1. Oke ya, cukup mudah ya untuk bilangan biner sederhana seperti ini. Ada pertanyaan kan di sini mungkin? Oke, cukup ya. Oke, kita lanjutkan ke pengurangan ya. Mungkin pengurangan ini ya sebetulnya cukup simpel ya, sama dengan penjumlahan. Cuma kita mendengar istilah baru ya dalam pengurangan biner ini dengan istilah borrow ya, atau meminjam. Kalau kita melakukan penjumlahan, kalau kita melakukan pengurangan ya dalam bilangan desimal ya, misalkan kita punya nilai 11 ya dikurangi 9, maka dia akan borrow ke depan ya. Dari angka 11-nya itu dikurangi 9-nya, maka hasilnya adalah 2 ya. Nah, sama nanti halnya yang ada di bilangan biner ini ya. Nah, jadi akan meminjam ke ini. Oke, aturan yang pertama ya. Aturan dalam pengurangan biner ya, ini adalah jika 0 dikurangi 0 adalah 0, 1 dikurangi 1 adalah 0 ya, kemudian 1 dikurangi 0 adalah 1 ya, kemudian 0 dikurangi 1 maka dia akan borrow satunya ya, maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1 dikurangi 1 1. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan? Lanjut. Oke. Ya, ini salah satu contoh dalam pengurangan bilangan biner ya, rekan-rekan. Yang pertama adalah contoh yang pertama 1 1 1 ya dalam bilangan biner tentunya dikurangi dengan 1 0 ya. Maka penyelesaian sederhananya adalah 1 1 1 dikurangi 1 0, maka 1 dikurangi 0 1. 1 dikurangi 1 0 ya. Ini 1 tidak ada pengurangnya maka 1 ya. Jadi hasilnya dari 1 1 1 dikurangi 1 0 adalah 1 0 1 ya. Sampai sini cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian contoh berikutnya ya, ini ada istilah tadi yang kita ketahui adalah borrow ya, karena bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya ya. Nah, kita ambil contoh di sini ya, 1 0 1 1 dikurangi 1 0 1 1 0 ya. Nah, nanti teman-teman akan melihat ya borrownya di mana ya. 1 dikurangi 0 1 1 dikurangi 1 0 0 dikurangi 1 nah, borrow ya. Nah, maka seperti ini ya, dia borrow ke depan ya di sini ya. Maka 1 dikurangi 1 1 ya. Nah, kemudian yang ini sudah tidak ada menjadi 0 ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk kasus yang seperti ini biasanya ada 0 di depan itu yang dibaca hanya 1 0 1 ya. Tidak perlu 0 1 0 1 tapi 1 0 1 juga bisa. Itu contoh kasus tertentu ya teman-teman ya. Oke ya. Mungkin tadi cukup mudah ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke gerbang logika ya, yang cukup rumit ya. Ya nggak rumit sih sebetulnya, sudah ada truth table-nya ya, atau tabel kebenarannya di sini ya. Nah, gerbang logika dasar ya, yang pertama adalah OR ya, yang kedua ada AND, dan yang ketiga adalah NOT ya. Kita kesampingkan dulu yang kombinasinya ya, karena kita perlu bahas ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah OR ya, memiliki dua inputan. Inputan yang pertama adalah 0 dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ya. 1 dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 0 dengan 1, hasilnya adalah outputnya 1 ya. 1 dengan 1, outputnya adalah 1 ya. Ada pertanyaan? Belum ya. Kita lanjutkan ya untuk OR ya. Jadi kalau OR itu ya, kedua bilangan sama-sama 0 maka hasilnya 0. Kalau sama-sama 1 maka 1 ya. Atau misalkan 1 dengan 0 maka 1, 0 dengan 1 juga 1 ya. Jadi kalau kedua-duanya 0 dia baru 0 ya. Kalau kedua-duanya 1 dia 1, salah satunya 1 maka dia adalah 1. Kemudian untuk yang N ya, yang N ini adalah inputannya 2 juga gitu ya.
Jadi kita ambil salah satu contoh aja ya di sini. Jika sama-sama 0 atau salah satunya 0, maka dia bilangannya adalah outputnya 0 ya. Nah, ketika 1 dengan 1, outputnya adalah 1. Oke. Kemudian kalau not, ini merupakan operator inverse ya, atau pembalik nilai. Ketika diberikan inputan 0, maka dia diubah menjadi angka 1 ya. Inverse ya, dibalik. Kemudian kalau dapat inputan 1, dia akan kebalikannya lagi, maka menjadi 0. Sampai sini operasi logika dasar cukup paham ya? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian saya lanjutkan ke gerbang logika kombinasi ya. Yang pertama adalah NOR ya, atau not or. Not or ini merupakan kebalikan dari OR sebetulnya ya. Jadi kebalikan dari OR secara outputnya ya. Nah, kalau secara logiknya ya, jika sama-sama 0, maka dia di inverse ya, menjadi 1 gitu. Nah, sedangkan jika salah satunya ada angka satunya, baik 10, 01 atau kedua-duanya 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi dia menginverskan hasilnya, output dari OR tersebut. Kemudian untuk XOR ya, atau XOR ini berarti eksklusif OR ya. Nah, dia jika 0 dengan 0 maka 1, ya, 1 dengan 0, 1, 0 dengan 1, 1 dengan 1, 0 ya. Dia membalikkan lagi. Nah, sedangkan not n atau NaN ya, NaN ini not n ya, dia jika bernilai 0 dengan 0 maka outputnya adalah kebalikan dari n ya, kebalikan dari n. Nah, sedangkan yang ini XNOR ya, atau exclusive not OR ya, jika masing-masing bilangan bernilai sama, baik 0 dengan 0, 1 dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Jika salah satunya adalah 1 dengan 0 atau 0 dengan 1, maka hasilnya adalah 0 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Belum ada ya. Oke ya. Cukup paham ya? Oke, sebetulnya logika dasar ini nanti akan menjadi basic ya teman-teman, sebagai penunjang teman-teman ketika mengambil mata kuliah yang lebih lanjut. Ya, nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah yang lebih advance ya, karena tanpa mempelajari gerbang logika dasar ini teman-teman akan kesulitannya dalam memahami misalkan jaringan komputer atau yang lebih advance lagi Internet of Things ya. Oke. Nah, ini sangat mendasar sekali. Kemudian penerapan operasi logika aritmatika ya. Yang pertama adalah operasi aritmatika sendiri pada bilangan biner diterapkan dalam berbagai rangkaian elektronik ya. Salah satunya adalah microprocessor ya. Oke, ada yang sudah tahu microprocessor itu apa? Tahu? Tahu ya? Oke ya. Salah satunya adalah rangkaian tersebut disebut dengan penjumlahan atau adder ya. Nah, tadi saya sampaikan ya, pada komputer ya dan microprocessor, rangkaian adder ini biasanya berada pada arithmetic logic unit ya. Oke, rangkaian adder ini ya fungsinya adalah menjumlahkan bilangan biner ya, yang menghasilkan output sum, atau di sini disimbolkan dengan notasi S ya. Kemudian nilai C ya, atau carry out, atau disebut dengan carry saja gitu ya. Notasinya adalah C. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Untuk rangkaian aritmatik ini ya, nanti kita mengenal ada yang pertama half adder ya. Kemudian ada full adder ya. Selanjutnya adalah ripple carry adder ya. Nah, untuk half adder sendiri ya, secara sederhana dia merupakan penggabungan dari XOR dengan N ya. Nah, outputnya adalah sum dan carry ya, yang diberikan input dari nilai A dan B. Nah,
Itu secara diagram logikanya ya, dengan simbol half adder seperti ini ya. Dari inputan AB kemudian punya output sum carry. Ya. Kita lanjutkan ya. Aturannya adalah rangkaian ini memiliki dua input, tadi A dan B, dan outputnya adalah S dan C ya. Sedangkan nilai S adalah hasil dari penjumlahan pada posisi yang sama yang dihitung berdasarkan operasi XOR ya. Nah, nilai C ya, atau nilai carry-nya ya, adalah kelebihan dari hasil penjumlahan ya, yang melimpah dari penjumlahan sebelumnya pada posisi sebelumnya ya, yang dihitung berdasarkan operasi N di sini. Oke, ya. Mungkin tadi kita udah belajar sedikit ya terkait dengan tabel kebenaran ya sebetulnya sama, cuma kita perlu tambahkan kolom subkolom ya ini ya, carry gitu. Yang pertama adalah 0, 0, 0, 1 ya di situ. Ya, jika kita lihat ya, ketika ada penjumlahan 0 dengan 0, hasilnya adalah 0 ya. Nah, kemudian carry-nya adalah 0. 0 dengan 1 tidak ada kelebihannya, maka carry-nya 0, sumnya 1 ya. 1 dengan 0 sama ya. 1 sumnya carry-nya 0. Nah, jika 1 dengan 1 dia memiliki carry ya, adalah carry-nya 1 dengan sum 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, masih paham ya? Mudah ya? Oke, kemudian kita lanjut ke yang lebih advance ya. Di sini adalah rangkaian full adder. Nah, rangkaian full adder ini ya merupakan rangkaian yang pada prinsipnya sama dengan half adder ya. Tetapi ya, full adder ini akan menampung nilai dari penjumlahan sebelumnya ya. Yang ditampung adalah apa? Nilai carry in ya di sini. Nah, hasil dari penjumlahan sebelumnya. Rangkaian ini memiliki 3 input. Kalau tadi cuma 2 ya. Ada A dan B ya. A dan B sebagai inputan. Nah, sedangkan di sini punya carry input atau carry in ya. Nah, rangkaian ini memiliki 3 input ya, yaitu AB dan carry in, dan 2 output yaitu sum-nya ya, dan carry out-nya. Ya. Nah, C input dipakai untuk menampung bit carry ya, yang ini bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Apabila jumlah full adder ini lebih dari 1, maka nanti carry out dari adder yang pertama ini akan dijumlahkan lagi ke depannya gitu, atau ke sebelah kirinya. Nah, sebetulnya representasi ini nanti akan dilanjutkan ke rangkaian yang lebih rumit lagi, yaitu adalah ripple carry adder ya. Nah, untuk rangkaian full adder sendiri memiliki tabel kebenaran sebagai berikut. Salah satunya adalah inputan A, B ya, dan carry in-nya ya. Sedangkan ini merupakan sum-nya ya, dan yang ini adalah C in-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 0 dengan 0 ya, kemudian kalau ada inputan C-nya 0 maka sum-nya 0. Begitu juga seterusnya ya. Kecuali kalau dia memiliki carry ya, atau hasil penjumlahan bawaannya ya. Di sini contohnya adalah seperti ini. Kita lanjutkan ya. Ya. Yang pertama adalah ripple carry adder ya. Nah, ripple carry adder ini merupakan rangkaian dari full adder tadi ya. Kita tadi mengenal half adder ya, kemudian kita mengenal full adder ya, kemudian yang terakhir adalah ripple carry adder. Teman-teman nggak perlu bingung sebetulnya, karena ini sebetulnya kelanjutan gitu. Nah, maaf ya, ripple carry adder ini ya, saking semangatnya ya dalam menjelaskan gitu. Nah, ripple carry adder ini ya, anggaplah ini yang pertama gitu, maka inputan di sini adalah 0 ya. Nah, jika ada carry ke sini atau carry-nya 0 ya, maka dia akan dijumlahkan ke bit selanjutnya ya. Ini 1 bitnya gitu. Kemudian bit selanjutnya dan seterusnya. Nah, operasi ini yang disebut dengan ripple carry adder ya. Rangkaiannya tentunya adalah dari n buah full adder ya, yang dapat digunakan untuk menjumlahkan n bit. Jadi n bit ya, bisa sampai tak terhingga ya. N bit ya, bilangan biner ya. Dalam kasus ini ya, kita dapat memperoleh rangkaian yang disebut dengan ripple carry adder. Sampai sini
cukup paham ya, sederhana sebetulnya ya yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan teman-teman mudah dalam memahaminya. Nah, yang berikutnya adalah soal latihan ya. Mungkin perlu beberapa menit ya teman-teman dalam mengerjakan. Mungkin satu soalnya kalau lihat tadi 1 menit cukup ya. Nah, soal latihan ini ya nanti silakan teman-teman menghitung ya dari 1010 ya dalam bentuk biner ya. Jangan lupa nanti teman-teman saking semangatnya belajar dijumlahkan ini hasilnya desimal gitu. Enggak ya, ini adalah biner ya. Silakan nanti dijumlahkan gitu ya. Kemudian dilakukan seperti tadi ya, penjumlahan manualnya gitu. Ya, istilahnya caranya ya, secara detail direpresentasikan dalam model perhitungan matematis biner. Di sini ada 3 soal ya. Yang pertama itu ya 1010 dijumlahkan dengan 110, hasilnya berapa? Kemudian yang kedua adalah 1111 dijumlahkan dengan 110 ya. Kemudian yang ketiga adalah 1101 dikurangi ya, tadi dijumlahkan, ini dikurangi ya dengan 10 ya. Jadi mungkin teman-teman perlu memperhatikan operatornya dan notasi binernya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya pada pertemuan kali ini ya, sehingga mudah-mudahan dapat mendukung pembelajaran atau perkuliahan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih, selamat siang. Sebagai penutup, demikian deskripsi mata kuliah dan contoh cuplikan video perkuliahan pada mata kuliah Pengantar Arsitektur dan Organisasi Komputer di S1 Teknik Informatika Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang saya ampu. Semoga dapat memberikan wawasan terkait dengan kinerja pengajaran kami di Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Terima kasih.